Marilah kita memulai permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup-Mu, kasih setiamu kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu lagi kepada kami, agar kami mendengarkan dan melaksanakan sabda suci-Mu ini baik-baik dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita dan bergembira atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu,
orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, teks kitab suci yang barusan kita dengar ini panjang sekali, namun bagi saya penuh makna yang amat dalam. Pertama, kita harus sabar dan percaya. Kadang kita seperti Zakaria dan Elisabet, kesabaran kita habis. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan punya kesabaran tidak akan pernah habis kepada kita. Poin yang kedua adalah bersukacita dalam iman yang teguh. Zakaria kembali teguh dalam sukacita kepada Tuhan di atas wadas iman yang kokoh ketika Elisabet melahirkan Yohanes. Pasti kita juga hanyut dalam gelora sukacita Zakaria dan Elisabet. Poin yang ketiga, Tuhan Allah tetap setia sejak dulu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Sebab Dialah pencipta kita. Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu harapan kita, Dia tahu cita-cita hidup kita. Apakah ibu bapak masih ragu-ragu? Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, tolonglah kami, ampunilah dosa dan salah kami, kelemahan dan kerapuan kami sebagai manusia. Kuatkanlah kami kembali, bangkitkanlah semangat iman kami kepada Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua yang sedang membangun iman akan Tuhan Allah, dikuduskan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.